Bagian pertama dikir lisan, bagian kedua yaitu dikir hati, yang ketiga adalah dikir praktek atau tingkah laku. Jadi kalau kita mendawamkan zikir Bismillah gitu kan, apa manfaatnya, faedahnya gitu. Jadi biar saya itu jadi tambah semangat gitu berzikirnya. Tolong dijelaskan. Banyak zikir-zikir yang ditentukan hitungannya, seperti waktu sholat, habis sholat Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, atau di dalam torikot rata-rata hitungan zikirnya itu ada batasnya, ada jumlahnya, tidak boleh lebih. Nah, mengapa demikian? Padahal kita harus berzikir kepada Allah itu dengan zikir yang sangat banyak. Kenapa dibatasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman Ngabdi Podcast yang semoga ada dalam lindungan Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kesempatan kali ini. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang masalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah pembahasan kita kali ini akan langsung diterangkan oleh guru kita semua, yaitu Al-Ustadz Aan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Al-Ustadz Aan untuk memaparkan bahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Qala aidan adkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Amma ba'd. Hadirin semuanya, mudah-mudahan dalam kajian atau diskusi yang singkat ini, mudah-mudahan penonton yang melihat mudah-mudahan mendapatkan barokah, sehat walafiat, dipanjangkan usianya dengan barokah dan dimurahkan rezekinya dan dijauhkan dari balainya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hei orang-orang yang beriman, udhkuru dzikran katsira. Berzikirlah, mengingatlah kamu sekalian kalawan sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin. Zikir, yang namanya zikir itu mengingat atau eling atau tetap ingat kepada Tuhannya, tetap ingat kepada Kholiknya. Biar apa? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir, dengan mengingat Tuhannya, hati kita akan menjadi tentram dan tenang. Nyampe ke situnya, insya Allah menjadi wusul dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini mungkin kita zikir atau wirid, kita bisa jadi globalnya menjadi tiga bagian aja. Bagian pertama dikir lisan, bagian kedua yaitu dikir hati, yang ketiga adalah dikir praktek atau tingkah laku. Dalam dikir ini kita biasanya dikir lisan atau ingat dengan lisan. Gimana? Sepertinya ba'da sholat fardu apa dibaca yang kewarid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu dikir hati. Dikir hati itu yang paling istimewa. Walaupun di mana saja, diam di mana saja, hati tetap connect kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap iling. Itu menandakan hati kita akan tentram, tenang. Dan tanda-tanda orang-orang yang baik, orang-orang yang mungkin dikatakan soleh, insya Allah kesitunya menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yaitu dikir tingkah laku atau perilaku kita. Contohnya gimana? Kalau kita ada orang yang ingin bantuan, itu kita membantu. Ada apa aja kita, kalau ingin nasihat, kalau ingin uang, kita bantuin.
itu sama saja dengan dikir praktek atau dikir tingkah laku kita. Garis besarnya begitu. Sama itu zikir, sama itu ingat kepadanya. Kan umpamanya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Silahkan kamu kasih sayang kepada semuanya atau kepada orang-orang atau kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Insya Allah makhluk yang ada di langit seperti malaikat dan makhluk-makhluk yang lainnya akan mengasihimu. Itu sama masih dalam zikir. Dalam Ihya Ulumuddin atau referensinya Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 341 menjelaskan yang kesimpulannya gini, menjelaskan bahwa barang siapa yang membaca Musabatul Asr atau bahasanya racikan Nabi Allah Khidir alaihissalam, yaitu Abil Abbas Balyan bin Malkan, namanya aslinya gitu. Sampai sekarang gimana, wirid gak? Zikir enggak? Atau bacaan membaca? Datang dengan Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Dengan wasilahnya Ma'ul Hayat, air keabadian, dia masih hidup sampai sekarang. Padahal itu penasehat Raja Dzulqarnain. Raja Islam Dzulqarnain, penasehatnya yaitu Balyan bin Malkan alias Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa disebut Nabi Khidir? Karena kalau di sana ada Nabi Khidir alaihissalam, maka apapun di sana pasti akan tumbuh hijau. Kalau tanaman, insya Allah tumbuh hijau. Kalau makhluk-makhluk yang lainnya atau kalau makhluk-makhluk atau manusia, insya Allah akan mendatangkan nur kepada makhluk itu sendiri. Ini salah satunya kajian Musabatul Asr atau bacaan 10 bacaan dibaca 7 disebut Musabatul Asr. Gimana faedahnya? Gimana fadilahnya? Yang ke-1 ini kesimpulannya aja, diampuni dosa besar sebanyak-banyaknya. Orang yang dawam, orang yang istiqomah, insya Allah akan mendapatkan ampunan Allah yang besar, ampunan Allah yang sangat, ampunan Allah dalam dosa-dosa besar. Dosa besar insya Allah dikat. Yang kedua yaitu diangkat dari murka Allah. Kita kalau ada pemaksiatan, kalau di sana ada kejahatan, ada apa yang jelek-jelek di sana, orang-orang pengamal itu akan dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pengamal Musabatul Asr itu bisa jadi yang ketiga faedahnya yaitu malaikat kiri tidak akan menuliskan keburukan 1 tahun. Keburukan 1 tahun gak akan ditulis oleh malaikat. Berarti malaikat atid itu pengamal. Ini namanya fadilah. Tapi ini dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Yang ketiga, bahasanya demi Allah, tidak amal orang ini, terus-terusan amal orang ini, pastinya akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Gimana Musabatul Asr itu bacaannya? Kita tahu yang pertama yaitu surat Al-Fatihah. Berapa? 7 kali. Yang kedua Qul a'udzu birabbin nas atau Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Dan Qulhu atau Al-Ikhlas 7 kali. Surat Al-Kafirun 7 kali dan ayat kursi 7 kali, 7 balik. Baru 6. Yang ketujuh, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. 7. Yang kedelapan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim sama 7. Dan yang ke-9, astagfirullahaladzim li wali walidayya walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih 7 kali.
Dan yang ke-10, Allahumma albi atau bina wa bihi ma'ajilan wa ajilan fi dini wa dunya wal akhirah ma'ang tafihim lahu ahlun wa la taf'al bina ya maulana mana lahu ahlun innaka ghafurun halim jawadun karimur raufur rahim. Ini dari siapa? Tadi dari Nabi Khidir alaihissalam. Kalau dalam riwayat yang masuk tabi'in yaitu dari Sayyidu Jahidin, rajanya orang mujahid, rajanya ahli jihad. Dari siapa? Sayyid Ibrahim At-Taimi dan Abu Dar Al-Ghifari sampai Umar bin Khattab dan sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semuanya itu sampainya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hikayat gini, nyatanya Sayyid Ibrahim seorang ahli dzikir. Dulu lagi musim haji, lagi tawaf mengelilingi Ka'bah terus menerus sampai 7 kali. Lalu Sayyid Ibrahim radhiyallahu anhu langsung lihat ke atas. Kok kenapa gini? Pas melihat ada orang, kok ini kasep bener, tampan bener, siapa ya? Lalu bertanya Sayyid Ibrahim itu kepada orang itu, siapa anta? Kan gitu. Lalu dia menjawab, ana Khidir alaihissalam, saya Nabi Khidir alaihissalam. Nah itu, mudah-mudahan dalam pengamalan ini kita bisa amalkan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita insya Allah akan meraih 4 atau 5 faedah gunanya yang bermanfaat bagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian tentang zikir telah diuraikan oleh Ustadz Aan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi beliau, umumnya bagi kita semua. Amin. Mungkin ada pertanyaan dari mustami'in. Apabila ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pemoderator ingin bertanya. Kan ini temanya tentang dzikrullah. Nah, biar kita jadi berdikirnya sering kepada Allah, apa sih manfaat membaca bismillah? Jadi kalau kita mendawamkan zikir bismillah gitu kan, apa manfaatnya, faedahnya gitu. Jadi biar saya itu jadi tambah semangat gitu berdikirnya. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam pengamalan ya, semua pengamalan bismillah atau apapun kan biasanya ada 2 kategori, 2 makna. Bisa makna insai, bisa ada makna fakta, dan ada makna khobar atau berita, tapi berita fakta. Kalau bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu kalam khobarinya. Gimana kalau kalam imsainya? Ya Allah, dengan asmamu sayangilah saya, kasihilah saya, lahir batin, dunia akhirat. Itu masuk ke hati. Bismillahirrahmanirrahim. Minta, itu permohonan, itu doa. Kok kenapa umpamanya kalam khobari? Itu bisa mana insai. Dan faedahnya banyak sekali. Kalau bismillah atau musabatul asr atau apapun, intinya orang kita kan lagi apain, lagi permasalahan banyak masalah. Insya Allah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Allah, maka insya Allah menjadi tenang, nyaman, damai. Pasti ada jalan solusinya. Udah mungkin segitu. Kita mau bertanya. Izin bertanya? Iya, yang Nama saya Ruhyat dari Bandung. Jadi seperti yang tadi saya dengar dari Pak Ustadz, bahwa katanya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, kita itu harus berzikir kepada Allah itu dengan zikir yang sangat banyak. Begitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak ulama-ulama, bahkan di dalam hadis juga ada banyak zikir-zikir yang ditentukan hitungannya, seperti waktu sholat, habis sholat
subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, atau di dalam torikot rata-rata hitungan zikirnya itu ada batasnya, ada jumlahnya, tidak boleh lebih. Nah, mengapa demikian? Padahal kita harus berzikir kepada Allah itu dengan zikir yang sangat banyak. Kenapa dibatasi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kata saupan, dalam kesufian atau dalam ahli sufi, bahasanya begini ya. Badai kusuna abdi di tanah di walarna da kahartosnya intinya. Dalam sufi, dalam kata saupan, aya tawakal, aya ridho, aya seueur husnudon. Tuluy umpamana nyaahan, dedehan, asihan jeung sajabana. Ini harus ini kok kenapa umpamana dipilih 33? Kalau dalam konteks lain ini umpamana 33 usia ambisi kepada kebaikan, ambisi bisa jadi kepada kejelekan. Dalam 33 tahun biasanya membludak, himah kita, semangat kita besar, gede. Umpamanya 41, contoh akan ada 41 disekat, ini harus 41 atau 40, itu mengacu kepada tahun. Kalau 40 tahun ini udah sukses orang, ini insya Allah akan sukses. Tapi pengamal pasti pengamal istiqomah. Atau umpamanya 100, kusabab kita mah orang-orang awam, jadi keawaman gitu teh, maka sing banyak-banyak teh supaya apa? Supaya nyampai malakat militer dalam hati kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, umpamana zikir ridho, supaya ridho dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim, supaya tawakal. Banyak peneta. Itu untuk orang-orang yang tadi disekat-sekat, untuk orang-orang yang terpilih. Kita mah banyak bahasa dikon kasiro tadi diglobalkan kan istilahnya, dengan lisan, dengan hati, dengan perilaku gitu. Sebanyak-banyaknya, seterus-terusnya. Mungkin kesimpulannya gini lah. Orang-orang yang berzikir dengan lisan, dengan kalbu, ataupun dengan perilaku, insya Allah orang-orang akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman lahir batin, dan insya Allah akan menjadi usul kita atau marifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan akhirat. Insya Allah akan bertemu atau akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan masalah zikir, masalah eling. Walaupun kita orang-orang awam, orang-orang biasa, tetap zikir kita, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus harus konsisten, terus menerus. Insya Allah lambat laun kita akan malakat militer. Zikir kita akan terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast channel yang dirahmati Allah, mungkin sekian kajian pada malam kali ini mengenai masalah zikir. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan oleh Al-Ustadz Aan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.